Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video saya, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Ya, saya masih berbicara tentang Egyptian karena memang orang Mesir ataupun negara Mesir itu memang penuh pesona ya. Banyak sekali yang perlu dikaji tentang orang Mesir ataupun tentang Mesir sendiri. Di sini saya khusus berbicara tentang Egyptian. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana menjadi istri kedua Egyptian di negara ketiga. Di sini istri siri ya. Istri siri seorang Egyptian di negara ketiga. Negara ketiga ini adalah negara, bukan negara istri, bukan Indonesia, dan bukan negara suami negara Mesir, tapi negara ketiga. Contohnya suami dan istri berada di Saudi, di Uni Emirat, Qatar, Kuwait, atau dimanapun, itu negara ketiga. Seperti itu. Ini istri siri ya. Di Mesir sendiri memang diperbolehkan menikah 4 secara legal. Menikahi laki-laki Mesir boleh menikahi perempuan 4 secara legal, secara tertulis, negara mengetahuinya, ada surat nikahnya. Jadi di Mesir sendiri lelaki Egyptian boleh menikahi 4 wanita secara legal, secara tertulis, dengan syarat istri pertama menyetujui untuk menikah lagi ke istri kedua. Contohnya, ketika saya menikah di mahkamah Mesir, menikah di negara Mesir, memang itu untuk legalitas untuk menikah dengan orang asing itu memang ada tempat khususnya di Wizaratul Adl. Di sana saya bertemu Egyptian udah berumur, membawa 3 perempuan, yang satu orang Mesir, yang satu orang Maroko, yang satu orang Malaysia. Saya nggak tahu itu istri 3 atau memang menikah keempat. Saya tidak melihat. Kalau memang beliau menikahi 4 perempuan, berarti itu di sana ada 4 perempuan, 4 istrinya. Jadi si orang Mesir itu ngobrol sama suami saya. Beliau tinggal di Malaysia, dibawa semua istrinya, dibawa ke Wizaratul Adl, ke tempat pernikahan untuk pernikahan legal ya, nikah negara sah secara hukum. Beliau bicara kepada suami saya karena dia beristrikan orang Malaysia dan dia punya bisnis kerudung atau bisnis apa gitu, fashion di Malaysia. Beliau sudah berumur. Perempuan yang akan dinikahinya ini, yang barengan saya nikahnya bareng ibaratnya, itu orang Malaysia. Beliau bilang kepada suami saya, jangan keras-keras, orang Asia itu lembut. Saya masih ingat beliau bicara seperti itu kepada suami saya, dan beliau pun bisa bicara bahasa Melayu. Nah, orang Mesir yang memang baik, yaitu tidak ada nikah siri, semua legal. Jadi istri Mesirnya dibawa ke tempat pernikahan karena memang harus hadir untuk legal pernikahan itu, untuk menikah kedua dan ketiga itu si istri semuanya harus hadir. Itu hadir orang Mesirnya, lalu orang Maroko juga hadir, lalu orang Malaysia juga hadir. Jadi semuanya hadir saat menikah yang ketiga sepertinya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman, jadi saya melihat lelaki itu, bapak-bapak itu bapak yang baik. Tentu banyak uang. Kalau tidak punya banyak uang nggak mungkin nikah legal di Mesir pula. Si istrinya dari Malaysia dibawa dulu ke Mesir, dilegalkan
Saya yakin itu bapak yang baik, seperti itu. Dan tentu banyak uang ya, karena untuk menikah tentu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang yang akan saya bahas, lelaki Mesir, Egyptian, menikah siri dengan orang Indonesia di negara ketiga. Artinya, siri artinya tidak legal. Jadi, teman-teman yang nikah dengan Egyptian tidak legal, itu banyak resikonya, apalagi di negara ketiga. Sebaiknya yang sudah terlanjur nikah siri minta dilegalkan. Apa resiko menikah dengan Egyptian di negara ketiga secara siri, menjadi istri kedua pula? Resikonya adalah Anda tidak mendapatkan iqomah. Aku mau main. Jadi memang resikonya adalah Anda nanti tidak mempunyai iqomah, karena syarat membuat iqomah kan harus ada surat nikah ya. Iqomah itu izin tinggal kita berada di luar negeri. Nah, kalau misalnya pernikahannya tidak legal, bagaimana untuk membuat izin tinggal? Jadi kita bakalan ilegal. Itu resikonya. Nah, banyak banget resiko ketika kita ilegal. Sulit untuk pulang ke Indonesia, karena di bandara pasti dicek ya iqomahnya, atau enggak kena denda. Bahkan di negara yang ketat seperti Kuwait bisa aja dipenjara kalau tidak punya iqomah. Nah, ketika Anda hamil, pernikahan tidak legal, lalu Anda hamil, punya anak, Anda tidak bisa, misalnya di Saudi, Anda hamil di Saudi, yang melahirkan tidak bisa ke rumah sakit karena tidak punya iqomah, nggak bisa masuk ke rumah sakit, terpaksa harus melahirkan sendiri di rumah. Contohnya juga yang sebelumnya, ada yang nikah siri di Kuwait, melahirkan sendiri di rumah ya karena ilegal, karena nikah siri ya. Lalu ketika ketahuan sama istri pertamanya, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan kan? Menjadi istri kedua tidak legal, ketahuan sama istri pertamanya. Misalnya istri pertamanya orang Mesir ya, biasanya lelaki Mesir sudah punya istri di Mesir ketika merantau ke negara Arab lainnya. Kalau misalnya posisinya jadi istri kedua, berarti punya istri pertama dong. Istri pertamanya di Mesir, seperti itu. Ada kasus sebelumnya yang nikah siri di Kuwait, melahirkan sendiri di rumah, lalu suaminya akhirnya cerai sama istrinya mungkin ya, ketika memberanikan diri membawa istri sirinya ke Mesir, tentunya sudah cerai. Apa yang terjadi? Perlakuan tidak baik dari keluarga si istri, jadi dianggap pelakor lah atau. Jadi saran saya, ketika Anda nikah siri dengan suami Mesir, lelaki Mesir, Anda meminta kepada suami untuk melegalkan pernikahan di dua negara, Indonesia dan Mesir, agar Anda kuat di dalam hukum. Apalagi nanti punya anak keturunan, kan harus diurus juga surat lahirnya, seperti itu. Itu saran saya. Jadi memang saya memberitahu kenapa ada resikonya, biar teman-teman tahu bagaimana cara menghadapinya. Nanti nggak kebingungan saya harus bagaimana.